hari ini gua pengen ngebahas ada satu handphone yang masih terbilang baru, tapi ini bukan review, jadi lebih ke ngobrol-ngobrol santai aja. Dan gua akan manggil ada satu temen gua, pastinya nih cewek, yang kemarin itu dia nanya soal handphone baru. Jadi dia pengen beli handphone baru, makanya handphonenya udah ada di sini dan sekalian kita ngobrolin. Kita panggilin ya, namanya, yuk masuk. Nama gue Alia, kalian bisa panggil gue Ajil atau whatever lah. Ajil Tuh sebenarnya singkatan sih. Alia tahu. Jila, udah tahu? Belum, Alia Jila. Gue kira Alia Jilbab. Soalnya kan kalau gue nih ngiranya mungkin ya di tempat kuliah lo tuh ada beberapa orang namanya Alia, terus buat ngenalin lo, oh ya nih Alia yang pakai jilbab, sedangkan Alia yang satu lagi tuh nggak pakai jilbab. Tadinya gue ngiranya emang gitu banyak yang namanya Alia dulu, tapi iya. Enggak sih, Jilan aja. Jilan. Alia Nama Jilan. lengkapnya? Alia Jilan Taufahati. Jadi filmnya Alia Jilan aja. Alia Jilan Taufahati. Lumayan panjang ya iya, namanya jadi, gitu. Ya terserah kalian. Oke, nanti kalau mau stalking ada IG-nya nih di sini. Oh, di drop di sini. Iya dong, harus. Itu yang paling pertama karena itu yang pasti nanti akan ditanyain. Nah, berarti ini tadi datang dari Bekasi. Dari Bekasi itu berapa jam? Hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Demi HP. Tuh, ya demi HP. Jadi singkat cerita, Ajil ini kan user iPhone ya. Iya. Udah 10 tahun pakai iPhone ada? 20 tahun ada? 30 kayaknya. Enggak sih, enggak selama itu, tapi gue iPhoneisme banget sih gitu. Jadi cinta banget sama semua produk iPhone. Wajar lah, cewek pasti kayak gitu, ya benar. Kamera ya? Tapi gue tuh kemarin tuh kan gue tuh punya all shop nih. Terus udah gitu gue tuh mau nyari, kan kalau misalnya satu HP tuh nggak enak banget lah. Ya, kurang. Apalagi kalau punya all shop gitu. Dan gue tuh nyari HP yang emang tau lah cewek kesukaannya apa, udah yang mana kameranya bagus, apalagi desainnya bagus. Dan yang paling penting tuh baterai sih menurut gue. Baterai. Ya. Kalau iPhone kan baterainya nggak terlalu kuat ya, gitu. Biasanya bisa 2. Apalagi kalau misalnya seandainya kita udah pakai lama ya, udah lebih dari setahun atau 2 tahun, kan biasanya baterai health-nya kan udah mulai nurun kayak gitu. Nah, jadi langsung aja deh, karena ini handphone lo, silakan buka. Gue yang buka nih. Silakan unboxing. Okay. Nah ini kemarin sih sebenarnya udah gua buka ya, karena kan gua ngetesin dulu, gitu. Cuma lu baru pertama kali ngeliat. Kalau dari boxnya sih sebenarnya kalau handphone Samsung nggak terlalu ini ya, nggak terlalu aneh atau gimana standar gitu aja. Dan ini cenderung letoy boxnya nih, karena dia pakai bahan yang gampang didaur ulang, gitu. Jadi dia sayang sama lingkungan, gitu. Nah ini coba lihat, ini biasanya ada manual guide, coba buka aja. Gimana, ngerti nggak bukanya? Buka. Biasa buka makeup mulu kali ya. Oke, itu buku panduan. Surat cinta di Samsung. Terus langsung HP-nya sih. Oke, itu handphonenya. Gue kepo banget sih sumpah ini. Oke. Gimana menurut lo, coba buka? Kita buka. Ini ngomong-ngomong nggak ada ini ya, nggak ada casing. Biasanya ada nih di dalam casing. Oh iya benar. Nah ini udah nggak ada. Kemarin juga yang seri S21 yang flagshipnya juga udah nggak ada casing. Coba, kalau gue lihat-lihat kok ini ada headsetnya nggak sih? Nggak ada. Kan Headset juga sama nggak ada. Ya? Ini USB Type C, kabel data, terus ini charger. Coba lihat, chargernya ini kecil ya, enteng, dayanya 15 watt, fast charging 15 watt. Untuk handphone seharga 3 juta, menurut lo desainnya 3,5 jutaan ya, gitu. Desainnya gimana? Gue sih suka banget dan cakep sih. Cakep Dan yang penting tuh ya, kalau kata gue sih ini nggak berat sama nggak terlalu enteng gitu, jadi pas dipegangnya sih enak. Kalau sekarang lo pakai iPhone apa nih? 7 Plus. 7 Plus. Coba kalau dibandingin beratan mana? Beratan ini. Jauh ya? Jauh beda. Ini jauh ya? enteng banget dan ringan banget sih. Oke, kalau dibanding iPhone 7 Plus ya, yang paling menonjol buat lo dari sebuah Galaxy A32 untuk desainnya apa? Yang pertama kali lo lihat? Kameranya yang paling menonjol. Maksudnya looks-nya ya, bukan kualitasnya, tapi secara looks-nya. Terus sama belakangnya ini tuh kayak kaca ya? Atau apa ini? Iya, jadi ini pinternya produsen handphone zaman sekarang ya, mereka bikin backdoor, ini gue bilangnya backdoor ya, kalau bagian belakang itu kayak kaca, padahal ini bukan.
Plastik polikarbonat. Jadi disebutnya banyak ya orang nyebutnya glassstick gitu. Jadi glass tapi plastik gitu. Jadi kelihatannya kayak kaca tapi aslinya plastik polikarbonat. Jadi kalau kayak gini aja memang kelihatannya tuh kayak kaca. Iya. Bener kayak kaca dan mewah ya. Nih gue lap dulu. Gitu. Banyak sidik jarinya. Nah ini ternyata minusnya adalah baru dipegang sebentar aja. Untuk yang warna gelap ya, gue nggak tahu warna terangnya itu nanti akan. Oh ini ada warna terangnya juga? Harusnya sih ada ya kalau Samsung. Harusnya ada. Cuman kalau gue kemarin milihin yang warnanya standar kayak gini ya, karena biar kelihatan tuh lebih netral. Iya sih. Gitu. Kalau yang terang-terang banget sebenarnya sih cocok-cocok aja sih buat lo pakai. Cuma kalau ini kelihatannya lebih netral aja, lebih elegan, lebih dewasa. Kalau dimensinya sendiri keseluruhannya ya. Gitu. Lo kan biasa pakai iPhone 7 Plus. Gue kalau misalnya pribadi kan suka ngetik satu jari nih. Jadi jarang banget kalau misalnya megang HP juga kayak 2 jari gini pasti satu jari. Enak sih kalau misalnya menurut gue. Masih enak ya? Iya, enak banget. Berarti ini lebih apa namanya, lebih bisa gampang dipakai ya dibanding ini ya. Lebarnya coba deh, lebaran mana sih? Jauh sih. Oke. Tuh, tapi tuh jauh sih tuh. Lumayan. Terus, ya. Iya, entengnya tuh enteng banget ini dan yang gue enak tuh ini tuh pasti apa namanya? Si HP-nya tuh tuh apa ya? Gak tau, pokoknya gue sejauh ini sih berkata ya. Oke, jadi gini, gue tahu pasti dia terpukau sama layarnya ya ketika dinyalain. Ini kan handphonenya udah gue setup ya, karena kalau misalkan baru banget nyala itu kan harus setup dulu bla 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 download segala macem, menjadi ribet gitu. Dan memang gue juga ngerasain pas kemarin gue setup handphone pertama kali itu layarnya itu langsung kelihatan silau yang jreng banget. Terus gitu. yang pertama kali bikin gue aneh tuh ya, biasanya kan kalau gue secara mata gue tuh lihat Samsung biasa tuh kan ada kotaknya gini ya. Iya, kalau ini kok kameranya beda gini sih? Nah ini gue juga gak ada itemnya gitu kan, suka ada kotak item. Iya, ada frame-nya kan, gitu. Gue juga bingung nih Samsung kesambet apa nih bikin handphone tahu kayak gini, tapi ternyata keren. Coba ada berapa kameranya? 3 ya. Coba berapa? Gue pengen tahu. 3. Lu lihatnya berapa? 3 ya. 3 ya? 3 ya? 4. Oh 4 sebenarnya. 4. Ini kan 1, 2, 3 sama ini. Oh, gitu. Juga kamera. Aduh, iya. gak tahu. ini kamera. Nah, jadi kamera. Nah, satu lagi flash paling bawah. Gitu. Kalau untuk warna gimana? Menurut lo pilihan gue oke nggak? Oke sih. Netral terus, ya? Iya netral, terus gue suka banget tuh soalnya bisa ngaca. Kalau misalnya kalau lagi dandan kan enak. Benar, kalau lo enak gitu mau ngaca. Kalau gue pakai handphone ini ngaca, gue malah jadi males ya. Mendingan gak usah ngaca. Nah, kita ngomongin layar, pegang dulu. Gue sambil buka ini ya. Gue mau nyari contekan speknya karena agak-agak lupa. Nah, coba lu bandingin dengan iPhone yang lu pakai, lu lebih suka mana jujur? Kalau gue belum tahu ada iPhone nih, pasti gue langsung jatuh cinta sama ini sih. Kalau gue pribadi, karena enteng banget gitu. Cuma gue belum 100% yes karena gue belum coba kamera sih. Oke. Jadi sama ya, tipikal sebuah makhluk bernama wanita ya, itu harus nyobain dulu kamera untuk bisa menilai handphone ya. Bentar, sama baterai. Oh, sama baterai, iya benar. Tapi kan biasanya cewek suka itu tuh ngantongin power bank. Oh iya benar. Tapi lu punya nggak power bank? Punya 2. Punya 2 lagi, gokil. Yang bikin handphone ini terasa cukup spesial adalah karena sudah mendukung, ini lo akan bingung. Ini sudah mendukung refresh rate 90 Hz untuk pertama kalinya handphone mid-range Samsung selain flagship itu punya refresh rate 90 Hz. Nah, perbandingannya itu contohnya kayak gini. Nih yang kayak dilihat sini. Tuh. Kalau yang high pergeseran, kalau ini lebih lancar kelihatannya. Kalau yang standar aja yang 60 Hz itu lebih agak patah dikit. Gitu. At least ini bisa bikin kita enjoy sih, karena kan namanya kita pakai handphone kan pasti sering nyekrol. Dan ketika kita nyekrol ini smooth banget kayak gini, itu akan nambah kenyamanan sih pas pakai. Tapi kalau misalnya lagi chatan nih, kan enak banget. Iya benar. Ngechatnya sama siapa biasanya? Sama yang ada aja. Iya bener, ini baterainya gimana?
Baterai ini 5000 mAh. Jadi kalau buat ngebandingin ya, kalau lu pakai iPhone itu kan ya standarnya 2000-an sampai 3000 lah. Kalau standarnya 5000 aja untuk pemakaian kayak lu pakai media sosial, paling main game-game standar lah gitu. Itu bisa ya, itu bisa pasti bisa seharian atau bahkan 1,5 hari gitu. Kalau lu biasa ngecas iPhone berapa? 2 kali sih biasanya. 2 kali sehari, kayak minum obat ya? Iya. Hampir ya. Kalau misalnya menurut gue nih ya, kalau misalnya gue pakai HP baru ini dan kalau gue main sama teman-teman gue, looks itu bakal kelihatan banget baru. Iya. Soalnya kan kalau fresh ya. Soalnya kalau misalnya kan ntar nih, kalau gue jalan-jalan biasanya gue lihat orang-orang nenteng HP Samsung tuh kayak yang ada itemnya itu, jadi standar lah, standar kayak gitu. Banget nih pakai Samsung, jadi kelihatannya kayak beda ya. baru banget. Beda dari yang lain gitu. Lo tau gak sih? Ya, di handphone itu ada namanya prosesor. Yang RAM-nya gitu. Ya, kayak gitu. Nah, prosesor atau istilahnya chipset ya gitu. Nah, itu istilahnya otaknya. Gua nggak tahu kenapa dia pakai Helio G80, pakai MediaTek. Nah, G80 sendiri adalah sebenarnya bisa dibilang chipset gaming buat main game, tapi untuk kelas mid range, kelas menengah, harganya nggak terlalu mahal. Dan storage-nya, kapasitas internalnya, memori internalnya ini 128. Punya lu berapa tuh? 128 giga. Oke. Nah, cuma enaknya ini bisa ditambah micro SD. Kalau iPhone kan enggak. Iya. Nah, kalau ini bisa ditambah. Jadi kalau misalkan 128 kurang, tinggal tambahin beli micro SD. Iya, kan gue kan emang buat all shop nih. Udah pasti banyak nyimpen video, foto gitu. Oke. Tuh kalau ini buat kamera buat videonya ini kan biasa kalau Android kan suka patah-patah. Android patah-patah ya. Kalau ini gimana? Menurut gua sih ya, dengan kamera yang ditawarin, ini kamera utamanya 64 megapiksel, ini harusnya sih sudah memenuhi standar ya untuk sekarang ini gitu, karena apalagi kalau misalkan dibandingin sama iPhone 7 Plus ya. Gua tahu iPhone itu netral banget, natural banget hasil fotonya, dan kalau Android memang agak sedikit ya ada touch up dikit, dipercantik sedikit gitu. Tapi ini masih tetap oke sih. Gua baru nyoba bentaran sih. Nah, berarti untuk storage-nya menurut lo udah cukup ya? Cukup banget. 128 giga. Cukup banget. Biasanya lo buat nyimpan apa paling sering? Enggak sih, gue paling nyimpan foto, video, atau enggak kan gue kan suka download film di Telegram tuh. Kan lumayan itu. Oh, berarti lo doyan nonton Korea atau film apa? Korea sama yang lain sih, yang ganteng-ganteng aja pemainnya. Enggak, gue pengen tahu ya, keluar topik dulu. Definisi ganteng menurut seorang Ajil, apakah gantengnya opa Korea ataukah gantengnya orang bule? Kan kalau gue kan maksudnya kan ganteng film lah, ganteng artis gitu. Iya, maksud gue berarti cowoknya kan, pemainnya kan gitu. Nah, gue pengen tahu gitu. Jadi yang menurut lo ganteng itu apakah lebih ke Korea-Koreaan ataukah gantengnya bule? Menurut lo gimana? Harus jawab di sini. Jawab harus, karena ini mewakili rasa penasaran. Yang nonton di komen aja kali ya. Gimana? Dikit aja, kasih clue lah. Relatif sih. Relatif ya, oke. Jadi gimana mood sih kalau lagi? Oke, berarti nggak fix ya, maksudnya lo nggak menilai secara apa ya istilahnya, maksudnya nggak saklek ya penilaian lu ya? Iya, nggak kayak opa-opa terus, nggak kayak bule-bule terus gitu. Oke, berarti intinya yang sesuai mood dan selera aja. Iya aja gitu. Oke, tapi lu lebih sering nonton film Korea atau enggak? Atau box office? Box office, terutama kalau ini sih Marvel, gue gitu. ngikutin banget. Superhero? Iya, gue suka banget sama Captain America. Oke, Kapten Amerika ya. Gue juga nih Kapten Meruya nih gue. Terus kalau sinetron? Enggak. Itu Indosiar nggak suka kan? Itu banyak. Drama banget, bayangin cerita tentang seorang istri gitu. Tapi gue suka nonton itu, percaya nggak percaya gitu. Itu ceritanya real ya. Kalau Marvel superhero kan itu kan science fiction ya gitu. Kalau medsos, lu paling suka apa? Instagram, TikTok, gue main semua sih, Twitter. Tapi yang paling sering? Instagram ya? Nah, tapi gue story aja sih. Oke. Aku paling males nge-feed sih. Sama, gue juga. Tapi kalau lu nggak nge-feed mungkin akan ditungguin orang ya. Gue juga udah lama banget ya, gue udah mungkin 3 bulan lebih nggak nge-feed, tapi nggak ada yang nungguin tuh. Kayak orang cuek aja. Gitu. Mana follower juga cuma dikit. Jadi nggak aktif ya gitu. Jadi gue juga
Instagraman, TikTok, tapi cuma buat kerjaan doang. Iya sih, gue juga cuma buat kerjaan sih. Iya gitu, jadi memang nggak terlalu narsis dan bingung juga apa yang mau dinarsisin ya gitu. Berarti kalau ngomongin medsos, kamera nih penting. Nah di A32 ini kameranya kayak tadi gue bilang ya ada 64 megapiksel, terus ada kamera ultrawide, tahu nggak ultrawide? Nggak tahu. Lo kan pakai iPhone yang 7 Pro itu kan kameranya 1 ya? 2 ya? 2. Oke, yang satu kamera bener buat motret, satu lagi adalah kamera buat bantu biar bisa bokeh, belakangnya blur kan kayak gitu. Nah, kalau ultrawide kayak gini. Nah, jangan selfie ya di sini ini. Nih. Kamera utamanya kayak gini, standarnya nih. Kalau ultrawide berarti kan lebih lebar, ultra lebar. Yang ini kita bisa. Oh, yang makanya tadi kameranya ada 4 ya? Ya, tuh jadi jauh, Jil. Jadi kalau misalkan lo bener kayak HP mahal sih. Iya, jadi kalau misalkan lo pengen motret tempatnya ruangan sempit tapi orangnya banyak, ya lo tinggal pakai ultrawide-nya. Jadi dapat semua. Kan ini lebar banget tuh sampai tuh lampu ujung situ kelihatan. Sedangkan kalau yang aslinya cuma segini doang. Iya bener, worth it banget sih. Gitu. Gue bakal langsung ambil nih HP. Gitu. Tapi memang ada perbedaan resolusi ya. Kalau kamera utamanya ketika kita pakai kayak gini, ini kamera utamanya dia 64 megapiksel, gede banget. Kayak yang suka pecah-pecah dikit. Nah, jadi ada penurunan kualitas kalau kita pakai ultrawide. Ini cuma 8 megapiksel gitu. Di sini juga ada 2 kamera lagi, makro sama depth. Ini kita akan coba ya. Kita akan coba. Gila, gue masih gak nyangka sih dengan harga segitu. Kameranya mantep banget bener. Nah ini karena lo terlalu sering bermain dengan iPhone. Jadi ketika lo dapat Android dengan harga segitu, lo bisa dapat ini banget ya. Nih misalkan coba deh lo pegang nih. Ini bisa dari jarak dekat banget. Nih misalkan. Oh iya, tulisannya kelihatan tuh. Ini kan kita nggak bisa ngeliat tulisannya, iya, gitu, tapi di sini kelihatan tuh. Jelas lagi ya. Bisa nggak? Coba jalan nggak sih ini? Ya. Kayaknya ini deh. Oh ya Allah. Lu tekan lu biasa di IG story ya? Iya. I'm so stupid. Coba lu panning lo ke kiri, jangan ke gua yang penting. Nah, coba lihat hasilnya. Coba kita lihat. Sebenarnya kalau menurut gua sih ini nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi udah cukup lah. Udah cukup. Jadi untuk kameranya, lu kan bisa lihat sendiri nih. Ini menurut gua sih acceptable ya, termasuk oke. Bukan yang terbaik, bukan yang bagus-bagus banget gitu. Tapi menurut gua udah oke karena ini kan di dalam ruangan. Nah, sumber cahayanya juga nggak terlalu bagus ya gitu kalau dalam ruangan. Tapi hasilnya juga enak, nggak terlalu jitter, maksudnya nggak terlalu nge-lag banget, nggak terlalu patah banget. Apalagi kalau misalkan di luar itu akan jauh lebih oke lagi. Nah, sekarang gua akan minta lu coba buat kamera depan. Kamera depan ini 20 megapiksel, Jil. 20 megapiksel itu gede banget. Kalau di iPhone kan biasanya 5 megapiksel, 8 megapiksel. Nah, lo cobain sendiri deh. Lo tipe kalau orang yang suka beauty nggak? Ini pakai efek ya? Iya, itu basically lo nggak suka ya? Nggak. Oke. Tuh, biasanya kan, cakep bener cakep. Tuh. Tapi ya? bener sih masih kalau misalnya nggak pakai filter masih kelihatan. Ya. Jadi lo suka kamera depannya? Apa? Suka sih, cukup banget. Cukup banget ya. Coba lo buat rekam video deh. Coba dikit aja. Hai guys. Ini cakep banget sumpah. Coba lihat hasilnya. So, dari yang udah lo coba gimana? 3 hal deh yang menurut lo paling menonjol apa dari handphone ini? Yang pasti bodinya. Desainnya maksudnya ya? Iya, desainnya bodinya. Okay. Desain, oke. Desainnya cakep banget sih, fresh gitu. Fresh, anti mainstream ya? Banget. Oke, terus? Cuma yang tadi kekurangannya yang nggak dapet case itu doang sih. Iya, harus beli lagi jadinya. Terus apa lagi? Kalau gue sih cuma yang pasti nih, pertama ngeliat HP itu cuma dari 3 hal. Desain, baterai, sama kamera. Ya pas digenggam juga, Iya. Ya pas digenggam tuh enak gitu, jadi bisa ngetik tangan, apalagi kayak gue yang suka ngetik tangan tuh. Ini recommended banget sih. Kesimpulannya lo bisa bilang ini oke? Banget. Oke ya, banget dengan harga 3,5 juta berarti puas ya? Langsung diambil. Oke, langsung diambil. Berarti nanti langsung bungkus. Langsung bungkus.
Mungkin enak juga kali ya kalau misalkan kita panggil kemari buat melakukan unboxing atau segala hal lain ya yang berbau gadget. Gimana? Coba kalian drop komen di bawah, kasih pendapat kalian tentang handphonenya dan juga tentang wacana gue ya untuk ngundang lagi nanti Ajil, siapa tahu ya kalau misalkan nggak terlalu sibuk. Enggak sih, nggak sibuk, nyantai banget. Sekarang selain jualan online, kuliah kan masih online ya, kuliah juga online. Udah gitu? Udah, nggak ada lagi. Jalan, pacaran? Aduh. Oke, berarti itu nanti akan kita omongin di video selanjutnya. Jadi segitu aja ya. Iya, mungkin langsung komen aja lah gimana. Oke, jadi segitu aja buat video kali ini. Gue tunggu komen kalian di bawah dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Oke, selanjutnya langsung di bawah. Ya, tinggal beli casing lagi. Dah.